Ranham ini pelaksanaannya nanti akan dilaporkan setiap 3 bulan melalui website di Bappenas. Untuk mempersiapkan waktu, kami silakan Pak Sekjen untuk menjelaskan masalah Perpres tahun 75 tahun 2012. Nanti tempat kami silakan Pak. Materi ini udah ada ya? Udah. Di software? Udah. Udah ada ya? Udah ada. Udah. Enggak, di itunya, di filenya ada? Ada tuh. Udah semua. Baik, terima kasih Bapak Kabid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam. Seperti hanya disampaikan oleh Bapak Firdaus terkait masalah Rencana Aksi Nasional Asasi Manusia atau RANHAM. Nah, di depan kita sudah memegang dokumen terkait masalah RANHAM, Rencana Aksi Nasional Asasi Manusia. Pertama, dokumen Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Asasi Manusia tahun 2015-2016. Jadi mungkin Bapak dan Ibu baru tahu atau udah tahu tentang RANHAM ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Peraturan Presiden ya Nomor 75 tahun 2015 ini tentang RANHAM 2015-2019 itu didapatkannya pada saat pas hari ulang tahun Kota Jakarta tanggal 22 Juni 2015 oleh Presiden Jokowi. Dan mungkin beliau karena bekas ya mantan Gubernur DKI Jakarta, beliau supaya ada nilai sejarahnya mungkin Perpres itu ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2015. Nah, ini salah satu membuat kita lebih bersemangat lagi. Ternyata Bapak Presiden menetapkan pada tanggal tersebut sesuai dengan HUT Kota Jakarta. Nah, kedua juga nampaknya banyak yang harus kita lakukan koordinasi terkait masalah pelaksanaan dari RANHAM. Nah, tentunya memang satu sama lain diharapkan mengoptimalisasi terkait masalah koordinasi. Memang kalau kita lihat RANHAM yang sekarang ini merupakan satu RANHAM jilid keempat. Jadi mungkin Bapak dari Ibu nanya jilid satunya kapan? Kok saya nggak tahu sih gitu kan, tiba-tiba jilid keempat. Nah, nanti saya akan jelaskan terkait masalah histori dari RANHAM jilid pertama, 2, 3, dan 4. Jadi saya bilang Menteri Bapak dan Ibu yang kami hormati, memang kalau kita lihat dari segi pembentukan RANHAM ini itu didasari pada komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya pemajuan penegakan perlindungan hak asasi manusia. Nah, memang kalau kita lihat juga dalam hal perkembangannya cukup signifikan dari segi perencanaan maupun kelembagaan. Nanti saya akan jelaskan terkait masalah perbedaan-perbedaan dan hal-hal yang terbaru dari RANHAM yang sekarang ini. Gak bisa lanjut. Bapak, Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga bahwa setiap tahunnya Presiden akan menerbitkan instruksi Presiden tentang aksi asasi manusia. Jadi instruksi Presiden ini setiap tahun akan diterbitkan oleh Presiden. Nah, tentunya karena ini sudah bulan Agustus 2015 dan sudah ada juga rancangan instruksi Presiden yang nampaknya dalam waktu dekat akan ditandatangani beliau. Jadi praktis kita punya waktu kurang lebih 3 bulan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang digariskan oleh Impres tersebut. Memang kalau kita lihat Bapak dan Ibu di rancangan instruksi Presiden juga dari sekian banyak ya program kegiatan yang ada di Perpres ini ya tidak semua kegiatan diadopsi. Jadi karena memang pertimbangan waktu, jadi cuma ada 3
kegiatan yang akan dilaporkan dalam laporan semester maupun tahunan. Kalau kita lihat dalam impres ini ada 3 hal. Pertama dari segi harmonisasi peraturan daerah dan juga evaluasi peraturan daerah, dan ketiga pelayanan komunikasi masyarakat atau yang Komas. Jadi 3 hal ini akan dilaporkan kepada pemerintah daerah, baik ke provinsi maupun kabupaten kota, kepada Sekber. Nah, Sekber itu juga di level nasional. Awalnya dulu panitiaran HAM. Dulu ada panitiaran HAM nasional, provinsi dan kabupaten kota. Tapi nampaknya kelembagaan itu tidak optimal. Jadi lembaganya sudah ada, sudah dibentuk, tapi kegiatannya nggak ada. Permasalahan ada koordinasinya itu tidak optimal. Jadi berangkat dari itu maka timbullah pemikiran baru terkait masalah implementasi ranking. Ini belum ada tuh apa sih? Jadi Pak, tadi kita mau soal begitu Pak, tapi ada nggak masuk juga Pak? Coba diminta lagi deh. Atau bawa itunya Ustaz ke sini, USB-nya. Ya, jadi memang kalau kita lihat dari segi substansinya itu sangat-sangat banyak ya, sangat banyak kita lihat dari peraturan Presiden nomor 75 ini, itu dari segi lembaran cukup banyak. Kurang lebih di sini ada 35 lembar. Dan kedua juga dari segi kegiatan pun juga cukup banyak ya. Di lampiran itu juga begitu banyak kegiatan-kegiatan yang digariskan dalam peraturan Presiden. Praktis ya, bahwa ini sebagai umbrella action, jadi payungnya kegiatan-kegiatan. Jadi dari segi kegiatan mulai dari strategi pertama sampai strategi ke-6 itu begitu banyak kegiatan-kegiatan. Dulu namanya bukan strategi tapi program utama, sekarang diubah menjadi strategi. Jadi strategi pertama sampai 6 ini itu akan dilakukan oleh masing-masing lembaga dan juga daerah. Cuman ada di poin tertentu ini ya, contohnya untuk strategi kedua itu tidak dilakukan oleh pemerintah daerah karena terkait masalah penyiapan, pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi HAM internasional. Itu kewenangan dari pusat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi pun juga kita sempat diskusi panjang dengan Pak Momon. Pak Momon, ini kalau kita lihat potret HAM ini, potret perpres ini, itu tidak mengisyaratkan tentang Sekber keterat bersama di level provinsi maupun kabupaten kota. Cuma masalahnya adalah kalau itu tidak ada di level provinsi kabupaten kota, pertanyaan adalah siapa yang akan melaporkan, siapa yang akan mengevaluasi, siapa yang akan merumuskan. Nah, jadi ini menjadi suatu PR kita, apakah kita perlu membentuk Sekber di level provinsi maupun kabupaten kota untuk menjawab atau menyiapkan laporan-laporan terkait masalah pelaksanaan HAM yang telah dijelaskan dalam perpres ini. Nah, memang ini menjadi suatu permasalahan yang harus kita sepakati. Karena memang Sekber yang di level nasional itu sudah ada Bapak dan Ibu. Jadi Sekber itu ada 4 elemen kalau di level pusat. Pertama Kemendagri, kedua Kemenhukum dan HAM, ketiga Kementerian Sosial, keempat Bappenas. Jadi 4 institusi ini sebagai Sekbernya nasional. Mereka akan melakukan langkah-langkah. Jadi insya Allah selama 2 hari ini kita mendapatkan informasi yang utuh terkait masalah substansi ranahnya. Kedua, mekanisme pelaporannya. Karena mekanisme pelaporan ini pun menjadi